Assalamualaikum kawan inspirasi. Hari itu, puasa Ramadan menjelang hari ke-6. Seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya, sambil menunggu beduk maghrib tiba. Sambil memandang langit biru, yang mulai nampak senja, Abu Nawas berpikir, bagaimana dapur rumahnya agar tetap mengepul. Sementara itu, ada seorang tuan tanah, yang rumahnya tak jauh dari rumah Abu Nawas. Sebagai tuan tanah, tentu saja mempunyai rumah yang besar, lengkap dengan seperangkat gudang makanan, lahan peternakan, dan kamar. Hampir setiap orang yang berada di daerah itu, bahkan Abu Nawas sendiri, bekerja dengan tuan tanah itu. Ia bekerja keras setiap hari, tetapi dengan hasil yang sedikit. Dan bila meminjam uang padanya, maka harus mengembalikan dengan bunga yang sangat tinggi. Dan sebagai tuan tanah, dia mempunyai sifat yang pelit, kikir, tamak, dan loba. Tuan tanah ini mendengar kabar bahwa Abu Nawas mempunyai suatu kepandaian yang aneh. Bila ia meminjam sesuatu, maka akan dikembalikan secara lebih, katanya pinjamannya itu beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka ayam itu akan dikembalikan 2, karena ayam itu beranak. Menarik juga kepandaian Abu Nawas ini, pikir sang tuan tanah. Tuan tanah lalu berpikir, agar Abu Nawas segera meminjam darinya. Secara kebetulan, sore itu Abu Nawas ingin meminjam 3 butir telur kepada tuan tanah itu. Tuan tanah tentu saja senang memberikan pinjaman kepada Abu Nawas, karena pinjaman itu akan menjadi banyak karena beranak. Bahkan tuan tanah itu menanyakan kepada Abu Nawas, apakah ingin meminjam yang lain. Abu Nawas menjawab tidak perlu. Dia hanya butuh 3 butir telur. Tuan tanah itu bertanya lagi dengan Abu Nawas, kapan telur itu akan beranak? Abu Nawas menjawab, itu tergantung dengan keadaan. 5 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah itu. Mengembalikan telur 3 menjadi 5 butir. Melihat 5 butir telur, betapa senangnya tuan tanah itu. Tuan tanah lalu menanyakan kepada Abu Nawas, apakah ia akan meminjam lagi. Abu Nawas lalu meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Tuan tanah itu memberikan dengan senang hati, dan berharap piringnya itu menjadi banyak. 5 hari kemudian, Abu Nawas datang dengan membawa 3 piring tembikar. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hatinya cukup gembira, karena 2 piring dulu hanya melahirkan 1 anak saja. Tak mengapa, pikir sang tuan tanah, karena bisa saja orang mempunyai anak tunggal, bahkan tidak memiliki anak. Abu Nawas dan tuan tanah itu sama-sama senang. Oleh karena itu, tuan tanah meminjamkan uang senilai 1000 dinar, jumlah yang sangat besar, gaji buat seluruh karyawan, dan pekerjanya selama 1 bulan. Tuan tanah itu berangan-angan bahwa uang yang dipinjam Abu Nawas nanti akan diapakan, karena akan banyak beranak. Tuan tanah itu menanti dengan tidak sabar. Ditunggu selama 5 hari, Abu Nawas tidak kunjung datang. Hampir 1 bulan, Abu Nawas juga tidak datang. Saat tuan tanah akan mendatangi rumah Abu Nawas dengan anak buahnya, Abu Nawas datang. Mulanya tuan tanah gembira, tapi sesudah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, bukan main marahnya tuan tanah itu. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam itu, bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak, kata Abu Nawas. Mendengar kata-kata itu, betapa geramnya tuan tanah. Hampir saja Abu Nawas dihajar anak buah tuan tanah. Untung saja ada teman-teman Abu Nawas, yang baru pulang dari bekerja. Tuan tanah itu mengadukan kepada pengadilan. Tuan tanah itu berharap, Abu Nawas akan digantung atau bahkan dihukum rajam. Dan pengadilan pun digelar. Abu Nawas membeberkan semua duduk permasalahannya. Demikian juga tuan tanah itu menjelaskan. Pengadilan pun memutuskan cukup rasional, masuk akal. Kalau sesuatu bisa beranak, sudah pasti bisa mati. Dan Abu Nawas telah menjalankan lakonnya dengan baik. Adapun tuan tanah yang tamak itu, telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Begitulah Abu Nawas selalu terhindar dari hukuman, dengan kecerdikannya. Di suatu hari yang lain,
Karena tidak ada yang harus dikerjakan di rumah, Abu Nawas keluar untuk mencari angin, jalan-jalan. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan, yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan gajah ajaib," jawab kawan Abu Nawas tersebut. "Apa maksudmu dengan gajah ajaib?" tanya Abu Nawas lagi. "Gajah yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan lagi adalah, gajah itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," jawab kawan Abu Nawas. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang raksasa itu. Kini, Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik gajah dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat gajah itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton yang mencoba untuk maju satu persatu. Mereka berupaya dengan berbagai cara untuk membuat gajah itu mengangguk-angguk, tetapi usaha mereka sia-sia. Gajah itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan gajah itu, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang berbelalai itu, Abu Nawas bertanya kepada sang gajah, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Gajah menggeleng. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Namun gajah itu tetap saja menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing. Gajah itu mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," lanjut Abu Nawas mengancam. Akhirnya gajah itu terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat gajah itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marahnya pemilik gajah itu, hingga memukuli binatang yang malang itu. Pemilik gajah itu malu bukan kepalang. Pada hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia melatih gajahnya mengangguk-angguk. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat gajahnya, apabila sampai bisa dipancing penonton menggeleng-geleng, terutama oleh Abu Nawas, tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinanti telah tiba. Kini para penonton ingin mencoba, harus sanggup membuat gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka, seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa gajah itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju lagi. Ia ingin mengulang pertanyaan yang sama. "Tahukah engkau siapa aku ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. Gajah itu mengangguk, karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam. "Tahukah engkau apa guna balsam ini?" tanya Abu Nawas. Gajah itu tetap mengangguk. "Baiklah, bolehkah ku gosok selangkangmu dengan balsam?" tanya Abu Nawas lagi. Gajah itu mengangguk lagi. Lalu Abu Nawas menggosok selangkang binatang itu. Tentu saja gajah itu merasa agak kepanasan dan mulai agak panik. Kemudian, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. "Maukah engkau, bila balsam ini aku habiskan untuk menggosok selangkangmu?" ancam Abu Nawas. Dan rupanya ia lupa ancaman tuannya, sehingga terpaksa gajah itu menggeleng-gelengkan kepala, sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licin, mampu memenangkan sayembara itu. Pada suatu hari, kampung tempat tinggal Abu Nawas lama-kelamaan membuatnya merasa tak nyaman, karena banyaknya orang yang menumpuk-numpuk harta, dengan menghalalkan segala cara. Otomatis hal ini membuat Abu Nawas gusar, karena sebagai seorang ulama, Abu Nawas berpikir bahwa hal itu bertentangan dengan ajaran agama. Untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut,
Abu Nawas memutar otak mencari ide yang tepat untuk menyadarkan banyak orang. Setelah berpikir panjang, akhirnya ia menemukan ide cemerlang, yaitu ide sandal ajaib. Dengan mengambil peralatan sederhana, berangkatlah ia ke pasar untuk gelar tikar menjual sandal-sandal. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, kata Abu Nawas berkali-kali di pasar. Sesaat kemudian, muncullah salah seorang pemuda yang melihat-lihat barang dagangannya. "Silakan tuan, mau mencari apa?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," jawab pemuda itu. "Apa maksud tuan?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya ini sudah lama hidup miskin, dan ingin sekali kaya raya. Saya ingin membeli barang yang bisa memberikan saya keberuntungan," kata pemuda itu. Sejurus kemudian, Abu Nawas menawarkan salah satu sandal ajaibnya. Ia mengatakan bahwa sandal itu akan membuat penggunanya dari tak punya menjadi orang yang punya. Karena tertarik, pembeli itu akhirnya jadi juga membeli sandal ajaib itu dengan harga yang lumayan mahal. Si pemuda langsung saja memakai sandal ajaib itu berkeliling kampung dengan harapan semoga keberuntungan segera berpihak kepadanya. Akan tetapi, harapannya tak kunjung terwujud. Jangankan keberuntungan, si pemuda malah dikira pencuri di kampung tersebut. Untung saja para warga tak sampai menghakiminya. Karena merasa tertipu, pemuda itu kembali lagi menemui Abu Nawas untuk protes. "Assalamualaikum," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata tuan. Bagaimana kabar tuan?" tanya Abu Nawas. "Kabar jelek. Aku selalu ditimpa kemalangan gara-gara sandal ini. Padahal dulu engkau mengatakan, kalau sandal ini bisa mendatangkan keberuntungan, bisa menjadi kaya dan terkenal. Tapi mana buktinya?" protes si pembeli. "Seingat saya tidak pernah mengatakan seperti itu tuan," serga Abu Nawas. "Saya hanya mengatakan, bahwa bila tuan pada mulanya orang yang tidak punya, maka dengan membeli sandal ini, tuan akan menjadi orang yang punya. Buktinya sekarang, tuan sudah memiliki sandal ajaib ini," kata Abu Nawas. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas, pemuda itu hanya bisa diam. Ia menyadari bahwa dirinya sedang salah tafsir. "Lalu mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pembeli. "Karena merek sandal ini adalah ajaib, sandal ajaib," jawab Abu Nawas. Akhirnya pemuda itu pergi begitu saja, tanpa sepatah kata pun. "Tunggu tuan, saya ingin mengatakan sesuatu kepada tuan. Mungkin saja akan ada manfaatnya," kata Abu Nawas. "Jangan percaya kepada barang ajaib, karena percaya pada sesuatu selain Tuhan, bisa membuat kita syirik, dan akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya sebagaimana yang tuan alami ini. Oleh karena itu, segeralah bertobat kepada Tuhan," kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, sepertinya pemuda itu menyadari kesalahannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa membawa kepada perbuatan yang dimurkai Tuhan. Mulai saat itulah, ia bertobat kepada Tuhan. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu, akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu, adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung.
Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya pada peserta pertama, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" tanya Baginda. "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu itu tidak mungkin dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu?" kata Baginda. Peserta pertama pucat pasi. Wajahnya putih seperti kertas, ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju, ia berkata kepada Baginda, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan," kata peserta kedua. "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya Baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami," kata peserta kedua dengan mantap. "Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan?" sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga, ia berkata kepada Baginda Raja, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur," kata peserta ketiga. "Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" kata Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dirami sendiri, lalu menetas, dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa, dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana kalau ayam betina mati, sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" tanya Baginda. Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke penjara. "Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya, telur tidak mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak nyanggah alasan Abu Nawas. Pada suatu hari, ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu. Pada saat Abu Nawas sering pulang larut malam, sang istri selalu marah-marah kepadanya. Pada suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam. Hal ini membuat istrinya merasa gelisah dan emosi karena sudah berjam-jam menunggu di rumah. Dia pun tidak bisa tidur, gara-gara Abu Nawas belum pulang. Bahkan, sang istri telah menyiapkan suatu rencana untuk memarahi Abu Nawas ketika dia pulang nanti. Waktu pun sudah beranjak larut malam, di luar begitu gelap, tetapi Abu Nawas belum juga kembali pulang. Tiba-tiba saja, dalam kondisi seperti itu, terdengar suara orang yang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya. Dia menuju jendela rumah, sambil memegang sepotong kayu berukuran lumayan besar. Dia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela, karena takut dimarahi oleh istrinya. Tak lama kemudian, masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil. Dalam kondisi yang gelap, wajah orang tersebut tak kelihatan. Akan tetapi, istri Abu Nawas yang sudah tersulut emosinya, langsung saja memukulkan kayu yang dibawanya ke orang tadi. Dia memukul secara membabi buta, hingga membuat orang yang dikira suaminya itu jatuh tak berdaya ke lantai. "Ampun, ampun," ujar orang tersebut. Tentu saja pukulan membabi buta yang dilakukan istri Abu Nawas tersebut, membuat orang itu terkapar tak berdaya di lantai rumah. Istri Abu Nawas pun merasa puas dengan tindakannya ini, menganggap bahwa tindakannya setimpal dengan kesalahan suaminya, Abu Nawas. "Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam," kata istri Abu Nawas dengan nada tinggi.
Setelah ditunggu beberapa menit, orang tersebut tidak bangkit-bangkit dari pingsannya. Maka, istri Abu Nawas mulai penasaran dengan keadaan orang tersebut. Dalam keadaan cahaya yang kurang, istri Abu Nawas berusaha melihat dengan seksama orang yang telah dipukulnya tadi. Betapa kagetnya istri Abu Nawas, ternyata orang yang dipukulnya tadi bukan suaminya. Dia tidak mengenal sama sekali wajah orang yang dipukulnya tadi. Dalam kondisi seperti itu, istri Abu Nawas kemudian menyebut orang itu sebagai pencuri. Ia pun kemudian berteriak sekeras-kerasnya, "Ada pencuri! Tolong, tolong, tolong!" teriak istri Abu Nawas ketakutan. Tentu saja teriakan istri Abu Nawas tersebut membuat warga di sekitar rumah Abu Nawas berhamburan keluar dan menangkap pencuri tersebut. Tak lama kemudian, banyak warga yang sudah berkumpul di rumah Abu Nawas. Mereka kemudian menangkap dan mengikat pencuri yang masih pingsan di lantai rumah. Para warga pun terkejut dengan kejadian tersebut. Ada seorang pencuri yang dapat ditangkap dan ditaklukkan oleh seorang wanita. Bahkan, pencuri itu babak belur dipukuli oleh istri Abu Nawas. Wah, hebat sekali, pencuri ini sampai pingsan tak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu agar bisa pulih kembali seperti sedia kala, kata salah satu warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya suatu kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas berusaha menjelaskan. Kekeliruan bagaimana? Tanya warga tersebut. Waktu itu, dia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang, makanya langsung saya memukulinya tanpa ampun. Jelas istri Abu Nawas lagi. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun datang di tengah-tengah mereka. Ia terkejut melihat banyak warga yang berkumpul di rumahnya. Setelah mendengar cerita pencuri yang babak belur dihajar istrinya, dia pun tersenyum kecil dan bersyukur dalam hati. Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul, beginilah akibatnya, kata Abu Nawas. Meskipun demikian, Abu Nawas merasa bangga dengan istrinya yang sanggup melumpuhkan pencuri seorang diri. Begitulah kisah hidup Abu Nawas yang penuh dengan humor dan kecerdasannya. Tunggu kisah-kisah Abu Nawas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.